Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil identifikasi wilayah koridor Pramuka yang beranggotakan Stefani Azhara, Farijal Abdi Firdaus, Muhammad Fajar, Muhammad Rifka, dan Didin Hermanto. Outline pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, gambaran umum kecamatan dan kelurahan, gambaran umum kawasan perencanaan di Jalan Pramuka, analisa regional Kecamatan Banjarmasin Timur, analisa koridor Pramuka, terakhir kesimpulan. Perencanaan. Menurut Rustiadi, perencanaan merupakan suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, terdapat 3 tahapan yang perlu dilakukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Kebijakan yaitu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada RT/RW, RPJP, dan RPJM. RT/RW Kota Banjarmasin tahun 2013 sampai 2032, Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur. Kawasan perencanaan termasuk ke dalam pertama 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Sungai Lulut, Pengembangan, dan Pengurus Luar. Yang kedua, pusat kegiatan perkotaan. Yang ketiga, jaringan air baku untuk air minum dalam rencana pengembangan. Yang keempat, wilayah yang memiliki sistem persampahan komunal. Yang kelima, pelayanan air bersih menggunakan PDAM. Dan yang keenam, rencana evakuasi rawan bencana, banjir, dan kebakaran pada jalur utama. Yang ketujuh, kawasan peruntukan pemukiman dalam arahan pengembangan kawasan pemukiman perkotaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa. Yang ke-8, kawasan strategis provinsi rawan bencana. Yang ke-9, kawasan strategis pemukiman. RPJP. RPJP, panjangan RPJP yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Tahun 2006 sampai 2025 dengan visi Banjarmasin Kota yang Maju dan Sejahtera. Yang pertama, 1, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan infrastruktur, terwujudnya lingkungan yang aman dan nyaman, dan kembalinya citra kota sebagai kota 1000 sungai. 3, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 4, mewujudkan masyarakat yang tertib, demokrasi, berbudaya, partisipasi, dan agamis. Yang kelima, mewujudkan pemerintahan kota yang berkinerja tinggi, bersih, dan berwibawa. RPJM. RPJM adalah rencana pembangunan jangka menengah dengan visi Kalsel Mapan. Lebih sejahtera, berkeadilan, berkelanjutan, berdikari, dan berdaya saing. Dan misinya adalah yang pertama, mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil. 2, mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Yang ketiga, memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasiskan kearifan lokal. Yang keempat, mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya. Yang terakhir, mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Kota Banjarmasin secara geografis berada pada posisi 3 derajat 16 menit 32 detik lintang selatan sampai dengan 3 derajat 22 menit 43 detik lintang selatan, dan pada 114 derajat 32 menit 2 derajat bintang timur sampai dengan 114 derajat 38 menit 24 detik bintang timur. Batas wilayah administrasi Kalimantan Selatan. Pada bagian utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Pada bagian timur berbatasan dengan Selatan Makassar. Pada bagian selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Pada bagian barat tengah berbatasan dengan Provinsi Kalimantan. Batas wilayah administrasi Kota Banjarmasin.
Pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, dan pada bagian timur berbatasan pada Kabupaten Banjar, dan pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar juga, dan pada bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala. Batas wilayah administrasi Kecamatan Banjarmasin Timur. Pada bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Utara. Pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Dan yang terakhir pada bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Selatan. Jumlah penduduk per kelurahan Kecamatan Banjarmasin. Wilayah perencanaan mencakup 3 kelurahan, yaitu ada Sungai Lulut, Pengambangan, dan Pemurus Luar. Dan jumlah penduduk tertinggi yaitu berada di Sungai Lulut, dan yang terendah berada di Pengambangan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Rifka. Dipersilakan. Luas wilayah perkelurahan kilometer 2 Kecamatan Banjarmasin Timur mempunyai 9 kelurahan, meliputi Pekapuran Raya dengan luas 0,67 km, Karangkar dengan luas 0,73 km, Kebun Bunga luas 1,05 km, Sungai Lulut luas 2,95 km, Kuripan luas 0,72 km, Sungai Bilu dengan luas 0,55 km, Pengambangan luas 1,10 km, Bendua Anyar luas 1,78 km, Pemurus Luar luas dengan 1,99 km. Bisa dilihat ada 3 kelurahan yang dengan deliniasi, yaitu Sungai Lulut, Pengambangan, dan Pemurus Luar. Selanjutnya, kepadatan penduduk di Kecamatan Banjarmasin Timur, yaitu Pekapuran Raya, kepadatan penduduknya 26,58 jiwa. Karang Mekar 17,753 Mekar, Kebun Bunga 13,954 jiwa, Sungai Lulut 6,142 jiwa, Kuripan 21,358 jiwa, Sungai Bilu 19,475 jiwa, Pengambangan 10,720 jiwa, Bendua Anyar 5,502 jiwa, Pemurus Luar 7,394 jiwa. Selanjutnya, ini contoh fasilitas perdagangan dan jasa di deliniasi Kecamatan Banjarmasin Timur. Selanjutnya, ini fasilitas perkantoran di deliniasi Kecamatan Banjarmasin Timur. Ada 12 fasilitas perkantoran, yaitu yang pertama Dinas Pariwisata Provinsi, yang kedua Kantor Lurah Pengambangan, 3 Kementerian Komunikasi dan Informatika, 4 ATR atau BPN Kota Banjarmasin, 5 LKPKNL Banjarmasin, 6
Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi, 7. Dinas Bea dan Cukai, 8. Dewan Pengurus Daerah AK Indo, 9. Kantor Kelurahan Pengurus Luar, 10. Pengadilan Tipikor Banjarmasin, 10. 11. Dewan Pemimpin Daerah Himpunan Pengusaha Online, 12. Kantor Konsultan Pajak. Selanjutnya, fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan di delineasi Kecamatan Banjarmasin Timur, yaitu ada 7 fasilitas pendidikan, yaitu pertama SDN Sungai Lulut 8, yang kedua SDN 4 PT Universitas Sarimulya, 5 MAN 2 model Banjarmasin, 6 TK Kartika, 7 SMK Bina Banua. Selanjutnya, ini contoh fasilitas kesehatan. Yaitu memiliki 16 fasilitas kesehatan. Yang pertama, puskesmas terminal, kedua bidan NI, ketiga apotek Palma Indah, 4 klinik pendidikan Sarimulya, 5 apotek Mulia dan Sentra oleh Haji dan Umroh, 6 apotek Kimia Farma 733 Pramuka, 7 Kapita Pusat Psikologi, 8 klinik Mitra Medika, 9 apotek Setia, 10 Dokter Gigi, 11 Alvin Dental dan Akses Banjarmasin, 12 Klub Bunga Kesehatan, 13 Apotek Citra Sehat Utama, 14 UPTD Laboratorium Kesehatan, 15 Klinik Milenia, 16 FD Klinik Estetika dan Anti Aging. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fajar Rizky. Saya akan melanjutkan presentasi. Ini adalah ketersediaan fasilitas di wilayah perencanaan berupa fasilitas peribadatan. Fasilitas peribadatan di wilayah perencanaan ada 5, yaitu Masjid As-Sabirin, Langgar Al-Munawaroh, Musola, Langgar Al-Ihsan, dan Langgar Al-Firdaus. Terdapat juga fasilitas perhubungan, fasilitas perhubungan berupa UPTD Terminal Tipe B, fasilitas olahraga, utilitas jaringan persampahan yang berada di pertigaan Jalan Pramuka dan Jalan Veteran, dan aksesibilitas jaringan jalan. Jalan Pramuka merupakan jalan kolektor sekunder kelas 3. Utilitas jaringan drainase hampir didominasikan. Tidak ada jaringan drainase di sepanjang koridor, hanya ada di beberapa titik. Utilitas jaringan listrik sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Di koridor Pramuka ada 3 sungai kecil yang melintasi jalan, yaitu Sungai Veteran, Sungai Gardu, dan Sungai Siaga, yang masing-masing memiliki lebar dan panjang yang berbeda. Menurut data di lapangan dan data dari KDA, bahwa Jalan Pramuka belum pernah banjir. Permasalahan sampah diakibatkan kurangnya TPS. Terdapat beberapa titik di mana lahan kosong menjadi tempat pembuangan sampah. Kemudian, masalah jaringan listrik. Masalahnya berupa kabel yang belum rapi. Kemudian masalah drainase. Terdapat beberapa titik yang tidak memiliki drainase di wilayah perencanaan, sehingga menyebabkan genangan air ketika hujan. Kemudian masalah jaringan jalan.
belum tersedianya zebra cross, kurangnya pedestrian way, pemberlakuan sempadan jalan yang belum terlaksana, signase yang masih kurang, dan plang nama jalan yang masih belum semua ada. Kemudian analisa daya tampung pada 3 kelurahan. Yang dianalisa adalah jumlah fasilitas dengan standar dari Permen PU nomor 41 tahun 2007 yang mengambil acuan pada SNI. Pertama, fasilitas peribadatan yang terdiri dari musola dan masjid. Daya tampung satu musola adalah 250 orang dan masjid 2.500 orang. Jika dilihat dari jumlah penduduk di Kelurahan Sungai Lulut yang berjumlah sebanyak 18.119 dibagi dengan daya tampung, maka didapatkan 72 unit musola dan 7 unit masjid. Sedangkan menurut KDA, fasilitas peribadatan yang ada di Sungai Lulut saat ini berjumlah 25 unit musola dan 8 masjid. Kesimpulannya, untuk ketersediaan fasilitas peribadatan di Sungai Lulut dan Pangambangan sudah memenuhi. Pengurus luar belum mencukupi. Fasilitas peribadatan di Jalan Pramuka sudah mencukupi karena terdapat 4 musola dan 1 masjid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fajar. Analisa utilitas berdasarkan dengan SNI 031773/2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Yang pertama terdapat listrik. Sudah memiliki jaringan listrik untuk mengaliri permukiman yang berada di sekitar wilayah perencanaan. Yang kedua, jalan. Jaringan jalan pramuka dikembangkan menjadi ring road dan jalur evakuasi bencana banjir dan kebakaran. Yang ketiga, air bersih. Menggunakan air bersih atau air dari PDAM lebih baik dan lebih sehat daripada menggunakan air sungai. Selain itu juga menghindari penyakit yang timbul jika menggunakan air sungai. Yang berikutnya, sampah. Pemerintah hendaknya menyediakan TPS di sejumlah titik agar dapat menampung sampah masyarakat setempat dan menghimbau masyarakat untuk menangani persampahan dengan sebaik mungkin. Yang terakhir, drainase yang ada di wilayah perencanaan adalah drainase primer, terdiri dari Sungai Siaga, Sungai Gardu, dan Sungai Veteran. Dalam kondisi baik, drainase sekunder terdapat sebagian bahu jalan pramuka dengan kondisi cukup baik, dan drainase tersier yang menghubungkan permukiman antara rumah ke rumah. Selanjutnya, pengelompokan jalan umum bisa dilihat dari sistemnya, yaitu sistem jaringan jalan sekunder. Bisa dilihat dari fungsinya, yaitu jalan kolektor. Bisa dilihat dari statusnya, jalan kabupaten, jalan kota. Bisa dilihat dari kelasnya, yaitu kelas 3A dengan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 dan kelas 2 berdasarkan Undang-Undang nomor 29 tahun 2009. Next. Fungsi jalan dan penumpang jalan pramuka.
Fungsi jalan arteri yaitu dibagi dua, yaitu arteri primer dan sekunder. Arteri primer memiliki lebar jalan dengan 11 meter dengan kecepatan 60 km per jam, dan arteri sekunder memiliki lebar jalan 11 meter dengan kecepatan 30 km per jam, dan dua jalan kolektor dibagi menjadi dua, yaitu kolektor primer dan sekunder. Kolektor primer memiliki lebar 9 meter dan kecepatan 40 km per jam. Kolektor sekunder memiliki lebar jalan 9 meter dan dengan kecepatan 20 km per jam. Tiga jalan lokal primer itu memiliki 7,5 lebar jalan dengan kecepatan 20 km per jam. Lokal sekunder dengan lebar jalan 7,5 meter dengan kecepatan 10 km per jam. 4. Lingkungan jalan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan primer dan lingkungan sekunder. Lingkungan primer dengan lebar jalan 6,5 dengan kecepatan 15 km per jam. Tidak boleh ada roda 3 dengan lebar 3 sampai 3,5 km dengan kecepatan 15 km per jam. Lingkungan sekunder dengan lebar 6,5 meter dengan kecepatan 10 km per jam. Tidak boleh untuk roda 3, yaitu dengan lebar 3 sampai 3,5 meter dengan kecepatan 10 km per jam. Jalan pramuka adalah jalan kolektor. Berikut ada gambar dua penampang jalan di wilayah jalan pramuka, yaitu penampang melintang jalan tipikal yang dilengkapi trotoar dan kemiringan melintang jalan normal. Selanjutnya, perangkat jalan yang ada di jalan pramuka. Gambar sebelah kiri memiliki plang nama jalan dan gambar sebelah kanan belum ada nama jalan. Plang sebelah kiri meliputi rambu petunjuk jalan dan bahu jalan, dan gambar sebelah kanan meliputi marka jalan, trotoar, lampu jalan, genangan di ruas jalan, median jalan, plang jalan kiri, tidak ada plang jalan kanan. Selanjutnya, analisis fishbone. Masalah utama yang di daerah delineasi jalan pramuka yaitu sampah yang berserakan. Efek 1. Pemandangan, merusak pemandangan dan keindahan. 2. Cairan berbahaya yang dapat merusak instrumen tanah. 3. Bau tidak sedap. Metode yang pertama, penyediaan bak sampah. Yang kedua, papan himbauan larangan membuang sampah. Yang ketiga, penyuluhan dan pengadaan lomba. Measure. Yang pertama, indikator atau indera manusia seperti mencium bau. Yang kedua, memberikan intensif
atau bonus petugas pada hari libur. Yang ketiga, membuat bak sampah. Macin yang pertama adalah bak sampah sesuai kategori. Yang kedua, truk sampah hidrolik. Yang ketiga, sanitasi landfill. Environment yang pertama, gang sempit. Yang kedua, hujan, becek. Dan ketiga, macet di beberapa titik di hari besar. Material yang pertama, menentukan titik strategis penempatan bak sampah. Yang kedua, mencari tahu pola pikir masyarakat dalam penanganan sampah di rumah. Yang ketiga, tempat sampah jauh. Selanjutnya, kesimpulan, potensi dan permasalahan. 1. Pergabelan yang kurang tertata mengurangi keindahan suatu wilayah. Rekomendasinya yaitu memperhatikan penataan perkabelan agar rapi. Yang kedua, kurangnya signase jalan atau gang. Rekomendasinya yaitu memberikan pelang nama jalan. Yang ketiga, sampah yang menumpuk di lahan kosong yang dapat menyebabkan terganggunya aktivitas dan dapat menimbulkan bencana serta penyakit. Rekomendasinya yaitu menyediakan TPS atau tong sampah atau tempat sampah. Keempat, terganggunya lalu lintas yang diakibatkan genangan air sampai ke badan jalan tidak memiliki akses untuk mengalirkan air ke drainase sehingga dapat merusak perkerasan jalan dan terganggunya lalu lintas. Rekomendasinya yaitu memperhatikan dan merawat drainase secara berkala agar tidak tergenang dan merusak perkeras jalan dengan mengupayakan baik secara swadaya maupun dengan bantuan pemerintah. Yang kelima, kurangnya penghijauan di jalan pramuka berupa RTH. Rekomendasinya yaitu pembuatan pot-pot bunga sebagai RTH untuk memperindah jalan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.